Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 60, aku takkan jadi pendukungmu. Jordan sangat marah mendengar kata-katanya. Anda yang salah, dan Anda menyalahkan latar belakang saya yang miskin. Apakah orang miskin seperti kami seharusnya menyalahkan diri sendiri atas keadaan yang kami alami dan menoleransi pengkhianatan kalian hanya karena kalian kaya dan berkuasa? Apakah menjadi kaya memberi Anda hak untuk berzina tanpa hukuman sambil menikmati kebahagiaan dari kesengsaraan orang lain? Bahasa Indonesia. Meskipun Jordan tidak menderita kemiskinan, ia ingin membela kaum miskin. Semua manusia berhak mendapatkan rasa hormat yang sama. Hailey menggelengkan kepalanya dan berkata, bisakah kamu bersikap lebih realistis? Bahkan kakekku mengatakan bahwa orang miskin tidak akan pernah bisa membesarkan anak yang berprestasi. Aku tahu kamu baik padaku, dan kamu punya kualitas yang hebat, tapi aku tidak bisa melihat masa depan bersamamu. Saat berbicara, Hailey tiba-tiba mengulurkan tangan untuk memegang tangan Jordan. Jordan, beri aku waktu beberapa tahun, oke? Kali ini, Jordan tidak menepis tangan Hailey. Sebaliknya, ia bertanya, apa maksudmu? Hailey berkata, dalam beberapa tahun, saya akan mewarisi aset keluarga Camden dan melahirkan anak Tyler. Mari kita tunggu sampai saat itu untuk kembali bersama, ya. Jordan menatap Hailey dengan tak percaya, hampir tak percaya kenyataan bahwa gadis yang disangkanya polos, murni, dan berpikiran sederhana, ternyata punya rencana seperti itu. Jordan bertanya dengan heran, apakah kau memperlakukanku sebagai kekasih tetapmu? Apakah kau akan membuatku menerimamu kembali setelah si bajingan Tyler Collins mempermainkanmu selama beberapa tahun? Memukul. Hailey menamparkan wajah Jordan karena dia tidak suka kata-kata, bermain-main dengan. Hailey berkata, bangun. Jadilah lebih realistis. Beginilah masyarakat. Hanya orang kaya yang bisa menikahi orang kaya. Pria sepertimu, yang berasal dari keluarga miskin, hanya pantas mendapatkan sisa-sisa. Dunia ini cocok untukmu. Berhentilah bersikap sombong dan menganggap dirimu luar biasa. Sudah saatnya kamu mengubah karaktermu. Pikirkan baik-baik. Dalam 3-5 tahun, aku akan memiliki setidaknya $150 juta, yang lebih dari yang akan kamu dapatkan bahkan jika kamu bekerja sebagai pengawal seumur hidupmu. Coba tanya-tanya, siapa multijutawan yang bersedia menikahi pria biasa sepertimu? Kamu seharusnya menganggap cintaku padamu sebagai berkah. Kamu seharusnya berlutut dan berterima kasih padaku karena ingin bersamamu bahkan setelah aku menjadi multijutawan, alih-alih mengoceh tentang hal-hal yang tidak relevan. Hailey telah menamparkan wajah Jordan dengan keras, tetapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Meskipun ia mengembangkan ambang rasa sakit yang tinggi setelah semua pertempuran di medan perang, rasa sakit fisik yang ia alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit emosional yang ia rasakan. Jordan terdiam. Dia bertanya-tanya pilihan apa yang akan diambilnya seandainya dia bukan keturunan keluarga Stele, sebuah keluarga dengan kekayaan bersih miliaran dolar, tetapi hanya seorang pria biasa dari keluarga biasa. Dari 100 pria biasa, 99 tidak keberatan menikahi seorang multijutawan yang telah menikah dan menjadi ibu dari anak pria lain. Bagi mereka, itu mungkin sungguh suatu berkat. Jordan mendesak emosional karena dia tahu Hailey juga mencintainya. Jika itu orang lain, mungkin mereka akan berterima kasih padamu, tapi sayangnya, aku tidak akan pernah membiarkan diriku menjadi pilihan kedua. Lagi pula, kau masih berutang permintaan maaf padaku atas apa yang terjadi sebelumnya. Jordan berteriak. Hailey telah berselingkuh dan menjadikannya seorang kakol, tetapi sampai hari ini, dia bahkan belum meminta maaf untuk itu. Namun, dia ingin dia menjadi kekasih tetapnya. Hailey membalas dengan marah, aku sudah sangat baik padamu, tetapi kau masih saja bingung. Tahukah kau bahwa aku punya banyak pelamar sekarang dan akan terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan? Kau seharusnya bersyukur bahwa aku telah memilihmu. Namun, kau masih menawar permintaan maaf. Kau tidak akan pernah mendengar permintaan maaf dariku selama sisa hidupmu. Hailey tahu ia telah berbuat salah kepada Jordan, namun ia tak mau merendahkan diri dan meminta maaf karena ia merasa bahwa dengan membiarkan Jordan kembali bersamanya, ia sudah memberikan kompensasi yang besar. Jordan juga tidak ingin terus berdebat dengannya. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Kalau begitu, aku mendoakan kebahagiaan rumah tanggamu, dan aku harap kamu tidak menyesali pilihanmu. Setelah mengatakan itu, Jordan berbalik dan pergi. Masih berdiri di belakangnya, Hailey berseru, haha, kenapa aku harus menyesali pilihanku? Tyler 100 kali lebih baik darimu. Aku akan menikahi pria kaya, dan kaulah yang akan menyesalinya. Dalam beberapa tahun, kau tidak akan bisa lagi bekerja sebagai pengawal, dan kau akan datang memohon padaku dengan berlutut. Saat itu, mari kita lihat apakah aku masih menginginkanmu. Jordan mengabaikannya dan memendam semua amarahnya. Selanjutnya, dia akan melampiaskan semua kemarahan yang disebabkan oleh kerusakan yang Tyler dan Hailey lakukan padanya.
1 jam kemudian, di Rose Garden Villas. Jordan telah keluar dari Westlake Hotel. Ia pindah ke sebuah villa di kawasan perumahan termahal di Orlando yang baru saja dibelinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Victoria tiba di villa Jordan dengan panik dan meminta maaf, "Tuan Stelle, saya minta maaf, lalu lintas sangat padat di jalan, dan kami menghabiskan waktu setengah jam hanya untuk meninggalkan arena." Jordan sudah berangkat lebih awal dari mereka, jadi lebih mudah baginya untuk berangkat. Kalau dia berangkat setelah konser selesai, dia pasti juga akan terjebak macet. Jordan tidak peduli. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku sudah resmi mulai melaksanakan rencanaku untuk membalas dendam terhadap keluarga Collins. Mereka adalah keluarga papan atas di Orlando, jadi mereka pasti butuh waktu untuk mempersiapkan pernikahan yang megah. Aku akan membuat keluarga Collins merosot dan menjadi keluarga pedalaman sebelum Tyler Collins dan Hailey Camden menikah." "Victoria, kamu kenal baik keluarga Collins. Ceritakan lebih banyak tentang mereka." Victoria mengangguk dan menjelaskan, keluarga Collins sekarang dipimpin oleh ayah Tyler, Leonard Collins. Bisnis terbesarnya adalah jaringan hotel era ekspres yang tersebar di seluruh negeri. Selain itu, ia juga memiliki lebih dari 20 hotel, termasuk Seven Stars Hotel dan Lux Hotel, di Orlando. Beberapa tahun yang lalu, merek hotelnya memiliki nilai lebih dari $1 miliar, tetapi sejak itu menurun dan sekarang hanya bernilai $460 juta. Jordan menyalakan sebatang rokok dan berkata, mereka baru saja menargetkan pasar jaringan hotel dengan harga menengah dan menyadari permintaan akan layanan perhotelan yang memuaskan namun terjangkau, di antara hotel ekonomis dan hotel bintang 5. Mereka memulainya dengan memperluas jaringan secara membabi buta dan mengakuisisi hotel di kota lapis ketiga dan keempat secara besar-besaran beberapa tahun yang lalu. Jika mereka tidak bertemu Paman Dubrule, mereka mungkin masih merugi sekarang. Victoria bertanya dengan heran, "Tuan Stelle, apakah Paman Dubrule yang Anda sebutkan, Raja Hotel Internasional, Paul Dubrule?" Paul Dubrule adalah tokoh legendaris dalam industri perhotelan. Jordan mengangguk dan berkata, "Ya, dia teman kakekku." Haha. Victoria tersenyum, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Keluarga Jordan punya koneksi yang sangat kuat. Teman kakeknya ternyata adalah seorang maestro kelas dunia. Jordan berkata, "Saya pernah mendengar Paman Dubrule menyebutkan bahwa seorang pengusaha hotel lokal pernah meminta kerja sama dengannya. Saya rasa itu Leonard Collins, ayah Tyler. Saat itu, ia berhasil meraup $15 juta dalam setahun dan membuat bisnis hotelnya berkembang pesat, semua berkat Paman Dubrule. Saya hanya butuh Paman Dubrule untuk memberinya sedikit dorongan lagi, dan bisnis hotel Leonard Collins akan berakhir." Jordan tersenyum. Leonard tunduk pada Paul Dubrule dan akan menuruti semua perkataannya. Jordan akan dapat dengan mudah mengalahkan Leonard melalui tangan Paul Dubrule.